Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 atau kelompok respirasi ingin mempresentasikan hasil kerja kita bersama yang beranggotakan 1. Nur Intan Tri Oktaviani, 2. Trisna Damayati, 3. Syauma Aza Askia Fautiana, yang keempat Adristi Najwa Zaneta, yang kelima Daviana Putri, yang keenam Asyi Syifa Saskia Supriyanto, yang ketujuh Mahdia Suci Rahmadani, dan yang terakhir Fatika Hidanaila. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Trisna. Untuk Trisna dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi terdapat dua proses utama dalam pernapasan, yaitu inhalasi dan eksalasi. Proses berbicara terjadi ketika manusia melakukan eksalasi, di mana udara yang keluar membantu menghasilkan suara. Nah, kemudian di slide ini juga menunjukkan hubungan antara berbagai sistem yang berperan dalam produksi suara, yaitu sistem pernapasan, fonasi, artikulasi, pendengaran, dan saraf. Next. Nah, struktur utama dalam sistem pernapasan ada 3, yaitu tulang belakang yang berfungsi menopang tubuh, yang kedua itu tulang rusuk yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dan organ dalam lainnya, dan yang terakhir itu ada tulang bahu yang membantu dalam pergerakan dan penyangga tubuh. Baik, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mahdia. Untuk Mahdia dipersilakan. Baik, selanjutnya ada framework of respiratory system. Yang pertama ada vertebral spinal column, yang kedua ada rib cage, yang ketiga ada pectoral girdle. Oke, next. Vertebral column atau tulang belakang memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama itu ada perlindungan. Perlindungan itu dapat membungkus sumsum tulang belakang. Yang kedua, penopang. Kalau penopang itu dapat membantu membawa beban tubuh dan juga menjaga postur dari tubuh. Yang ketiga ada sumbu. Sumbu itu dapat membentuk poros tengah dari tubuh. Yang keempat, gerakan. Gerakan itu memiliki peran untuk dapat membentuk postur dan gerakan tubuh. Next. Vertebral column terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada cervical atau tulang leher, itu dari cervical 1 sampai cervical 7. Yang kedua itu ada thoracic atau tulang punggung, dari thoracic 1 sampai thoracic 12. Yang ketiga ada lumbar atau tulang pinggang, dari lumbar 1 sampai lumbar 5. Yang keempat ada sacral atau tulang kelangkang, dari sacral 1 sampai sacral 5. Yang kelima ada coccygia atau tulang ekor, dari coccygia 1 sampai coccygia 4. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Asy Syifa. Untuk Asy Syifa dipersilakan. Baik, ini adalah bagian untuk rib cage atau rongga dada. Nah, rongga dada ini maksudnya adalah paru-paru kan terlindungi oleh 12 tulang rusuk yang membentuk sebuah ruangan atau disebut rib cage. Nah, ahli anatomi menyebut masing-masing tulang rusuk ini dengan nomor atau huruf R untuk menunjukkan tulang rusuk, misal seperti R1, R2, dan seterusnya. Untuk gambar yang bagian kanan, itu ada gambar dari bagian dari tulang rusuknya. Penanda utama dari sebuah rusuk yang khas adalah desaf, leher, dan kepala, dan costal groove. Terakhir, costal angle adalah perubahan mendadak dalam kelengkungan tulang rusuk saat ditekuk kedua arah, menyebabkan tampak bengkok pada poros. Yang kedua adalah sternum. Sternum itu merupakan tulang memanjang yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah manubrium, corpus, dan proses xiphoid.
penanda manubrium itu meliputi lekukan suprasternal atau jugular dan lekukan clavicula. Suprasternal notch berada di permukaan superior manubrium dan dapat dirasakan dengan menekan tulang pangkal garis tengah leher. Clavicular notch berada di permukaan lateral superior manubrium dan merupakan titik artikulasi tulang dada dengan clavicula. Corpus adalah titik anterior artikulasi untuk sebagian besar tulang rusuk. Dan yang terakhir, xiphoid process. Xiphoid process ini tidak memiliki artikulasi langsung dengan tulang rusuk manapun, karena ini adalah struktur halus yang tidak boleh tertekan selama resusitasi. Baik, kemudian ada diafragma abdominal movement. Nah, gambar bagian kiri itu terdapat sebuah ilustrasi di mana ekspirasi paksa menggunakan otot perut mendorong diafragma lebih tinggi dari biasanya. Sedangkan ilustrasi yang berada di bagian kanan adalah saat melakukan inspirasi, relaksasi otot perut memungkinkan penurunan pasif diafragma yang meniru kontraksi diafragma normal. Dan kemudian ada pectoral girdle. Pectoral ini merupakan tulang rusuk terhubung dengan bagian lain atau yang biasa disebut pectoral girdle. Terdiri dari dua tulang, clavikula dan scapula, dan ada dua clavikula, masing-masing terhubung di bagian tengah dengan manubrium pada clavicular notch. Artikulasi lateral terhubung dengan scapula, tepatnya di acromion yang merupakan ujung paling luar. Karena itu setiap clavikula membentang secara horizontal dari tulang dada hingga ke tulang belikat di bahu, di atas 7 atau 8 tulang rusuk. Scapula tetap berada di posisinya berkat sambungannya dengan clavikula. Selain acromion, setiap scapula memiliki glenoid fossa. Glenoid fossa adalah cekungan di tulang bahu yang menjadi tempat bagi ujung tulang lengan atas untuk bergabung. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Syauma. Untuk Syauma dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah respiratory pump. Respiratory pump terdiri dari dua bagian, yaitu chest wall dan organ yang ada di dalamnya. Chest wall ini terdiri dari rib cage, yaitu tulang rusuk yang melindungi organ-organ di dalam dada, kemudian diafragma, otot yang terletak di bawah paru-paru memainkan peran penting dalam proses pernapasan. Lalu abdominal wall, yaitu dinding perut yang berkontribusi dalam pergerakan saat bernafas. Lalu viscera atau organ-organ dalam rongga dada dan perut. Lalu abdomen, yaitu area yang berisi organ-organ pencernaan dan lainnya. Lalu chest muscle, yaitu otot-otot dinding dada yang membantu dalam pergerakan pernafasan. Organ yang berperan sebagai respiratory pump, yaitu thoracic cavity, mediastinum, yaitu jantung, pembuluh darah, esophagus, lalu pleural membran. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang selanjutnya ada pulmonary system, yaitu ada trakea. Trakea adalah organ tubuh yang berfungsi sebagai saluran pernafasan yang menghubungkan laring dengan bronkus. Yang kedua ada paru-paru, adalah organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mendukung sistem pernafasan dan sistem ekskresi, di mana dalam sistem pernafasan, paru-paru berfungsi untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Oksigen yang dihirup masuk ke aliran darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Sedangkan untuk sistem ekskresi, paru-paru berperan dalam pembuangan uap air dan karbon dioksida dari tubuh. Yang ketiga ada bronkus,
adalah saluran pernapasan utama yang menghubungkan trakea dengan paru-paru yang memiliki fungsi 1. Mengantarkan udara ke paru-paru, 2. Menukar oksigen dengan karbon dioksida, mengatur jumlah oksigen yang masuk ke tubuh dan karbon dioksida yang keluar dari paru-paru, lalu menyaring partikel asing agar kualitas udara yang masuk ke paru-paru tetap terjaga. Dan yang terakhir ada alveolus, adalah kantung udara kecil yang terdapat di paru-paru dan berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Intan. Untuk Intan dipersilakan. Baik, selanjutnya ada respiratory muscle. Ada 2 tahap, yaitu inhalation dan exhalation. Pertama, inhalation muscle, primary muscle. Ada diafragma. Diafragma adalah otot yang paling berpengaruh dalam proses inhalasi. Diafragma memisahkan rongga perut dan rongga dada, menghasilkan vertical extension dan lateral extension. Gerakannya menambah jumlah volume udara yang bisa masuk ke paru-paru. Yang kedua ada intercostal muscle. Otot intercostalis terdiri dari 2 kelompok, yaitu intercostalis luar dan dalam. Fungsi utama otot ini adalah yang pertama membantu pernafasan, external intercostalis muscle atau otot intercostalis luar berkontraksi saat inspirasi, meningkatkan volume rongga dada dan memungkinkan udara masuk. Sebaliknya dengan otot intercostalis dalam, internal intercostalis muscle berkontraksi saat ekspirasi, membantu mengeluarkan udara dari paru-paru. Yang kedua ada stabilitas dinding toraks. Otot ini memberikan dukungan struktural pada dinding dada dan menjaga kestabilan selama proses bernafas. Next. External intercostalis muscle atau otot intercostalis luar. Otot ini mengisi 11 sela tulang rusuk. Di bawah tulang rusuk itu namanya origo, dan di bagian atas rusuk bawahnya itu insersio. Berperan dalam menarik semua tulang rusuk ke arah rusuk pertama, atau gerakannya ke atas. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Zaneta. Untuk Zaneta dipersilakan. Selanjutnya ada back muscles atau otot punggung. Terdapat 3 otot punggung yang berperan saat proses inhalasi, yaitu levatores costarum, serratus posterior superior, dan levatores dan latissimus dorsi. Yang pertama ada levatores costarum. Ini merupakan otot punggung bagian dalam yang terdiri dari 12 pasang otot kecil yang menghubungkan antara tulang punggung dengan tulang rusuk yang berdekatan. Otot-otot ini membentang di tulang punggung dari tingkat C7 sampai T12, berperan dalam pengangkatan tulang rusuk selama pernapasan. Origonya berasal dari transverse processes T7 hingga T11, insersionya